Halo, semangat pagi. Halo sahabat sehat, kembali lagi bersama dengan saya dengan Dr. Mats. Saya adalah dokter di Sukabumi dari Dr. Mats Skincare. Nah, pagi ini kita akan bahas tentang sebuah penyakit yang paling sering ada di Indonesia, yaitu tentang diabetes mellitus. Di video ini kita akan bahas tentang 4 hal. 1. Mengapa sih penyakit ini penting? Yang kedua, mengapa sih bisa terjadi penyakit diabetes ini? Dan apa saja indikator yang dikatakan bahwa orang ini termasuk pada diabetes? Ketiga adalah kita akan mengetahui gejala atau ciri-ciri dari diabetes. Dan yang keempat, kita akan mengetahui solusi dari penyakit diabetes ini sebenarnya apa sih, dok? Oke, lanjutkan Anda menonton video ini karena di video ini Anda akan mendapatkan manfaat yang luar biasa dari video ini. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang mengapa penyakit diabetes ini penting. Beberapa penelitian mengatakan bahwa terutama dari Perkeni, diabetes merupakan sebuah penyakit sindrom metabolik yang ada di Indonesia yang menyerang mayoritas orang Indonesia dan menyebabkan komplikasi yang salah satu terbesar. Komplikasi terbesar dari penyakit diabetes mellitus ini yang tertinggi adalah gangguan ginjal. Dan kita sudah tidak aneh kalau orang kena penyakit diabetes mellitus 5-10 tahun ke depan rata-rata berakhir pada saat digagal ginjal atau harus cuci darah. Dan padahal penyakit diabetes mellitus ini pada saat kita bisa mencegah secara dini dari awal, itu akan sangat mudah sekali untuk mencegah progresivitasnya atau mencegah agar tidak menjadi lebih berat. Dan caranya sangat mudah sekali, tapi banyak yang sering tidak melakukan hal ini. Karena apa? Karena mereka tidak tahu betapa bahayanya penyakit diabetes mellitus ini. Mungkin penyakit diabetes mellitusnya tidak bahaya, tapi komplikasi dari efek dari diabetes mellitus sangat luar biasa. Komplikasi dari diabetes mellitus ini ada beberapa macam. Ada yang mikrovaskular ataupun makrovaskular. Dok, maksudnya apa sih? Mikrovaskular artinya adalah komplikasi pada pembuluh-pembuluh darah kecil. Contoh, di mata menyebabkan kebutaan, di saraf menyebabkan neuropati, dan bahkan pada laki-laki ini yang paling parah apa? Disfungsi ereksi. Itu terjadi karena gangguan di mikrovaskular. Dan makrovaskular yaitu di pembuluh darah besar terjadi penyakit jantung. Itu yang paling sering karena kita sudah tidak asing jika orang-orang yang sudah pernah kena penyakit diabetes mellitus 5-10 tahun ke depan biasanya mengalami gangguan penyakit jantung, dan itu ada salah satu komplikasi yang paling sering juga yang biasa kita temukan di rumah sakit adalah terjadi gangguan serangan angina atau serangan jantung. Nah, kira-kira menurut sahabat sehat, mengetahui diabetes mellitus secara dini penting atau penting banget? Pasti penting banget. Lanjutkan di video berikutnya. Oke, yang kedua. Nah, saya yakin ketika Anda menonton video yang ini, Anda pasti sama-sama yakin bahwa penyakit ini sangat penting. Oke, kalau kayak gitu dok, sebenarnya penyebab dari penyakit diabetes mellitus ini apa sih? Nah, secara umum, penyakit diabetes mellitus ada dua hal. Satu memang secara genetik, ini biasanya adalah penyakit diabetes mellitus tipe 1 yang biasanya memang dari kecil itu sudah ada gangguan penyakitnya. Dan yang kedua adalah diabetes tipe mellitus tipe 2. Nah, ini yang paling banyak, yang paling sering terjadi di Indonesia karena masalah di gangguan gaya hidup. Gangguan gaya hidup tersebut adalah salah satu penyebab yang paling sering menyebabkan kondisi diabetes mellitus. Kita tahu bahwa penyakit diabetes mellitus merupakan sebuah penyakit sindrom metabolik. Artinya adalah ini merupakan gangguan metabolisme di mana ditandai oleh gangguan dari gula darah. Awalnya adalah hanya seperti itu. Nah, gula darah normal biasanya adalah ketika kadar gula darah puasa pada saat cek itu bisa kurang dari 126. Kalau gula darah sewaktu biasanya adalah kurang dari 200. Nah, penyakit orang-orang yang dengan diabetes mellitus ini biasanya melebihi hal seperti ini. Kayak gitu. Jadi, kalau pada saat cek gula darah puasanya mungkin lebih dari 126, bisa 200, bisa 300. Kemudian yang kedua, gula darah sewaktunya bisa lebih dari 200. Nah, ternyata seiring dengan perkembangan teknologi nggak cuma seperti itu saja. Ada orang-orang yang tidak terlihat gejalanya, tapi hanya berupa kok cepet capek ya. Padahal dia kena penyakit diabetes mellitus. Dan pada saat pemeriksaan, mungkin saat itu dia lagi diet, sehingga tidak terlihat. Karena itu ada ukuran yang berikutnya adalah HbA1c. HbA1c ini biasanya memang dilakukan pemeriksaan di dokter spesialis. Ini yang merupakan sebuah tanda indikator dari sebuah kepatuhan orang melakukan apakah sudah benar dalam pola dietnya atau tidak. Nah, dan berikut gejala-gejalanya nanti kita akan menonton di video berikutnya. Oke,
Yang ketiga adalah kita akan bahas tentang, dok, sebenarnya gejalanya apa sih? Sangat mudah. Yang pertama adalah orang-orang yang kena penyakit diabetes mellitus yang paling sering muncul itu adalah orang yang paling sering lemes. Kemudian sering lemes, kemudian ditandai dengan dia sering kencing di malam hari. Ataupun juga dia sering kencing dibandingkan dengan biasanya. Mengapa hal itu terjadi? Karena gula itu sifatnya adalah menarik air. Jadi pada saat proses pengeluaran maka akan muncul kondisi di mana terjadi namanya poliuri. Poliuri ini adalah kondisi di mana orang tersebut sering kencing, sering banyak kencingnya. Yang kedua adalah polipagi, artinya adalah orang tersebut sudah makan, tapi kok terasa lapar banget ya. Kenapa hal ini terjadi? Karena pada penyakit diabetes mellitus itu terjadi gangguan sensitivitas dari glukosa transporter. Dok, maksudnya apa? Sederhananya adalah itu merupakan sebuah mekanisme di mana gula darah yang ada di dalam darah itu bisa masuk ke dalam sel. Pada penyakit diabetes mellitus, inilah yang menjadi masalah. Sebenarnya harusnya normal pada saat kita makan, gula darah itu adalah meningkat. Dan ada mekanisme yang disebut dengan insulin. Insulin itulah yang berfungsi untuk menurunkan kadar gula darah kita dengan cara menurunkan gula darah dari dalam darah masuk ke dalam sel. Sehingga kadar gula darah seharusnya setelah makan normal. Tapi pada penyakit diabetes mellitus ini terjadi gangguan di insulin ini. Sehingga terjadi apa? Satu, ada yang mungkin insulinnya masalahnya adalah gangguan dari sekresi, jumlahnya sedikit. Ada, masalahnya adalah insulinnya ada, tapi tidak sensitif, sehingga tidak berfungsi dengan benar. Nah, polipagi ini terjadi karena apa? Karena insulinnya ada, tapi glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel, sehingga otak kita mengatakan kata lapar. Jadi, walaupun sudah makan, terus lapar, terus lapar, terus lapar. Dan parahnya adalah, pada saat gula darahnya itu tidak menurun, ditambah tambahan asupan tersebut, sehingga kadar gula darahnya sangat terus meningkat. Kemudian yang ketiga adalah polineuropati, artinya adalah, seperti saya bilang, ini biasanya kondisi-kondisi di mana sudah kondisinya berat. Mulai terjadi kesemutan, ini paling sering muncul kesemutan. Dan bahkan kondisi paling buruk adalah terjadi kebutaan yang kita sebut dengan retinopati diabetik. Nah, itulah salah satu gejala. Dan ketika kita mengetahui gejala-gejala tersebut, yang paling penting adalah cek gula darah Anda. Dan apalagi kalau kita melihat ada beberapa faktor risiko pada orang tersebut. Misal, lifestyle yang nggak bagus. 1, makannya apa aja? Nggak pernah diatur. 2, nggak pernah olahraga. Yang kita sebut dengan sedentary lifestyle, artinya adalah generasi rebahan di rumah. Tahu kan? Jadi, cuma di rumah doang. Nggak pernah olahraga, nggak pernah kerjanya aktif, dan terus-terusan cuma di rumah doang dan cuma diem doang. Dan yang ketiga adalah faktor risiko memang ada faktor turunan. Ya, jadi kakeknya, ayahnya, buyutnya, ada faktor keturunan, berarti kemungkinan besar ada faktor risiko dari diabetes mellitus ini. Itulah ciri-ciri dari diabetes mellitus. Yang keempat adalah yang terakhir nih. Oke, udah tahu apa itu diabetes mellitus, apa penyebabnya, ciri-cirinya. Nah, yang paling penting dong. Oke, kalau kayak gitu harus bagaimana sih? Apa solusinya? Nah, secara umum ada 4 pilar dari penata laksanaan dari diabetes mellitus ini. Yang pertama adalah edukasi. Hampir semua pasien diabetes mellitus saya bilang adalah ngeyel. Disuruh A, B, ngelakuinnya B. Ya, pengalaman saya juga dalam menangani kasus diabetes mellitus itu sangat sulit. Kenapa? Pasien itu sangat tidak patuh pada saat disuruh A ngelakuinnya B, disuruh B ngelakuinnya C, terus-terusan seperti itu. Dan bahkan pasien sering berbohong. Padahal ini adalah untuk dirinya sendiri. Maka edukasi yang pertama adalah hal yang paling penting. Karena pasien harus mengetahui apa penyakitnya, ciri-cirinya, seberapa bahaya komplikasinya. Yang kedua adalah setelah edukasi adalah perubahan gaya hidup. Harus mulai olahraga. Dengan olahraga, maka akan terjadi peningkatan sensitivitas dari insulin tersebut sehingga gula darah pun akan mulai normal kembali. Yang ketiga adalah farmakologi. Farmakologi artinya adalah dengan menggunakan obat-obatan. Nah, farmakologi ini ada 2 jenis. Satu memang dia dengan obat, ada yang kedua itu adalah memang ada beberapa yang non obat. Ini yang paling sering banyak muncul. Yang dengan obat itu adalah beberapa golongan jenis yang sifatnya bisa meningkatkan sensitivitas insulin. Yang kedua itu adalah dapat merangsang insulin. Yang ketiga itu juga adalah dapat langsung menurunkan kadar gula darah di daerah usus.
Seperti itu untuk farmakologi. Nah, dan juga yang paling terakhir, yang paling bagus dari farmakologi adalah dengan menggunakan insulin itu sendiri. Karena itu insulin sintetik ya. Karena itulah yang paling efektif dalam menurunkan kadar gula darah. Nah, kemudian ada juga nih, ini dan saat ini memang sangat populer di Indonesia adalah beberapa farmakologi tapi non obat atau dengan menggunakan herbal. Nah, hal yang harus diperhatikan adalah kita harus benar-benar mengetahui apakah herbal yang kita pakai ini bagus atau tidak. Yang pertama adalah sahabat sehat itu harus benar-benar mengetahui dengan detail mekanisme herbal tersebutnya seperti apa sih. Jangan-jangan cuma testimoni aja. Jangan-jangan cuman hanya berdasarkan empirik doang. Oh, kalau yang dia pakai bagus, dia enggak. Kenapa penelitian itu penting? Karena penelitian itu adalah menunjukkan bahwa efek tersebut itu dapat berefek pada banyak orang, bukan hanya pada satu atau dua orang. Testimoni itu sering salah, kenapa? Karena mungkin saja cocok pada orang itu, tapi belum tentu cocok pada orang lain. Nah, ada banyak sekali jenis-jenis herbal. Tapi beberapa penelitian yang paling banyak adalah tentang sambiloto. Mengapa sambiloto? Karena sambiloto itu dia memiliki efek mekanisme yang range-nya cukup besar. Satu, dia dapat merangsang dari sekresi insulin. Kedua, dia dapat merangsang sensitivitas insulin. Yang ketiga, sambiloto itu pun sebagai antioksidan yang sangat kuat. Kedua, beberapa menggunakan dengan madu. Tapi kita ingat bahwa madu itu kita harus lihat apakah dia madu sintetik yang dia sifatnya malah naikin kadar gula darah atau madu yang memang dia asli. Pilihlah madu yang memang benar-benar polanya adalah yang tidak akan menyebabkan kadar gula darah meningkat. Yang kita harus melihat dari kadar airnya dan yang jangan banyak menggunakan pemanis buatan. Yang ketiga adalah selain dari sambiloto itu ada beberapa yang sekarang lagi itu adalah daun insulin. Ternyata daun insulin ini baru 2-3 tahun ini berkembang di Indonesia. Dan ini aslinya memang bukan dari Indonesia, ternyata dari Peru. Daun insulin pun sama. Dia memiliki mekanisme dengan range yang luas seperti daun sambiloto. Mulai dari merangsang sekresi insulin, meningkatkan sensitivitas. Yang ketiga juga adalah daun insulin pun dapat merangsang dari pankreasnya sendiri sehingga dapat menghasilkan. Tapi ingat, hal yang seperti ini nggak bisa seperti obat. Dia butuh waktu terus berjalan seperti itu. Dan yang terakhir adalah memang yang paling penting adalah nutrisi. Bagaimana kita harus mengatur makanan-makanan yang kurang dari karbohidratnya. Bagaimana caranya, Dok? Caranya adalah dengan mengetahui namanya kadar indeks glikemik. Kadar indeks glikemik. Kita harus memilih makanan-makanan dengan kadar indeks glikemik yang rendah. Ya, nanti teman-teman sahabat sehat searching di Google nanti akan ada. Kadar indeks glikemik merupakan sebuah kadar di mana menunjukkan bagaimana 100 gram makanan tersebut dalam meningkatkan kadar gula darah. Nah, beberapa nanti link akan kita kasih nanti di video ini. Tadi tentang sambiloto seperti apa, kemudian tentang herbal-herbal yang bermanfaat seperti apa, kadar indeks glikemik seperti apa, agar sahabat sehat benar-benar bisa melihat lebih detail. Sebenarnya pada saat mau beli produk tertentu, harus tahu ini manfaatnya ada atau tidak. Ingat, jangan hanya testimoni, tapi lihat dari kadar aktif tersebut itu, zat aktif tersebut itu penelitiannya banyak atau enggak. Karena itu akan menghasilkan hasil yang konsisten. Oke, salam saya Dr. Matt, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.